terima kasih. Nih kita sekarang mau ngomongin tentang SDG for Me. Kita mau bincang-bincang ringan nih dengan Dr. Iksan tentang Sustainable Development Goals atau SDG gitu. Jadi kan banyak nih akhir-akhir ini kan ya di mana-mana ngomongin SDG itu apa sih gitu. Nah kita mau kupas dikit-dikit nih di sini. Nggak usah yang berat-berat ya, kita mau bincang-bincang ringan aja di sini. Sebelumnya karena ini perdana ya, saya ini dulu ya, beberin dulu nih background-nya gimana sih. Jadi Dr. Iksan nih kita udah kenal lama nih dari dulu banget dari zaman kuliah. Teman nyontek ya, Nat? Nah, teman nyontek. Kita udah kenal lama, terus kita udah terus akhir-akhir ini tuh suka ngomong-ngomong kan Dr. Iksan kan emang kiprahnya tuh udah hebat banget ya dalam bidang circular economy, renewable energy, dan yang berbau-bau sustainability gitu. Nah, background kita dulu kan memang mirip ya di oil and gas gitu, tapi beliau ini move duluan udah lama ke sustainability. Kalau saya agak telat, nah jadi saya belajar banyak nih dari Bang Iksan tentang hal-hal itu. Nah, baru-baru ini kita ngomong gimana ya tentang ini itu kalau kita buat webinar gitu. Ya kan ya, Iksan? Iya. Terus kok tertarik dengan topik SDG ini karena banyak yang tanya juga SDG itu apa sih gitu. Gimana Bang Iksan? Itu panggilnya apa nih? Iksan aja Bang Iksan? Iksan aja boleh. Oke deh. Coba dijelasin dong SDG itu apa? Terus apa ada sih bahasa Indonesianya? Bagaimana? Ya mungkin supaya lebih simpel ya, perkenalkan dulu. Selamat malam semua. Nama saya Iksan dan malam ini saya bersama kakak kita Mbak Nadia. Ini kita akan mencoba sedikit demi sedikit diskusi mengenai SDG ya. Jadi kita ringan-ringan aja di sini. Oh, ini ada Oji. Selamat datang Oji. Di sini ada beberapa hal yang mungkin menarik ya bagi teman-teman ya. Kenapa sih dunia itu memerlukan SDG? Nah, kalau kita urut-urut ulang lagi, sebenarnya dulu itu ada di tahun 2000 sewaktu ada pertemuan di UN itu dibuat namanya Millennium Development Goal ya, MDG pertama kali. Nah, MDG itu hanya ada sekitar kalau nggak salah itu sekitar 8 ya, ada 8 komponen. Nah, dari 8 komponen ini berkembang di 2015 ada pertemuan lagi di UN dan bertambah menjadi sekitar 17. Setelah itu 17, dan dari 17 ini salah satu komponen dari 17 itu adalah untuk energi terbarukan. Nah, kebetulan saya juga lama menggeluti energi terbarukan lebih dari 15 tahun, dan kebetulan saya waktu itu dipaksa Oji nih, Ojinya ada di sini, pergi ke Jerman untuk belajar energi terbarukan di kota Bremerhaven. Nah, di situ tempat pertama kalinya sebenarnya kampus dibuka untuk energi terbarukan, dan setelah itu berjalan dengan waktu saya juga belajar beberapa improvement produk dan sebagainya yang juga bagian dari SDG, dan juga ada yang fokusnya untuk pertanian dan sebagainya. Ini yang juga kita sangat bisa diskusi ya mengenai malam ini. Mungkin Mbak Nadia kalau misalnya bisa di-share screen-nya, saya bisa tunjukkan. Bentar ya. Nah, jadi kalau dilihat di belakang saya ini, nah inilah SDG kita ada 17 ya. Di belakang saya ada 17 SDG. Saya mau coba lihatkan sejarahnya dulu dari sisi SDG ya. Kita bisa lihat. Nah, ini tahun 2015 ini ada namanya dari tahun 2000 itu ada 8 target, ada 18 target, ada 8 tujuan dan 67 indikator. Nah, di 2015 kita masuk dengan namanya Sustainable Development Goals.
dengan 17 tujuan, 169 target, 241 indikator. Nah, nanti ada di sini juga ada Mbak Inge itu yang menyusun SDG dari GIZ, nanti mungkin kita bisa banyak diskusi dengan beliau. Tapi intinya di Indonesia ini sudah ada namanya yang disebut bahasa Indonesia ini adalah tujuan pembangunan berkelanjutan atau TPB ya. Nah, apa sih TPB ini? TPB ini menurut Bappenas ini ada beberapa komponen, yaitu people, planet, prosperity, peace, sama partnership. Nah, ini yang menyebabkan di tahun 2015 itu kita negara-negara di dunia ini tertarik untuk bekerja sama secara global untuk minimal ke 5 komponen ini, dan juga dijabarkan di 17 komponen lainnya, bahwa ini harus menjadi tujuan utama dari kerjasama secara global. Nah, itu kira-kira Mbak Nadia nanti bisa Mbak, silakan kalau misalnya ada pertanyaan dulu. Ya. Jadi kalau SDG ini kan ada image itu tentang environment ya, tentang lingkungan. Padahal itu lebih mencakup hal yang lebih besar selain itu ya, San? Iya, ada banyak hal di sini. Yang pertama itu misalnya poverty ya. Nah, kalau kita bicara poverty itu kita bukan hanya bicara kemiskinan, tapi kita juga bagaimana dari kemiskinan ini kita punya roadmap untuk menyelesaikan permasalahan kemiskinan itu. Yang kedua misalnya food. Kalau kita bicara food ya kita bicara bagaimana kita mempunyai ketahanan pangan. Kalau dari sisi ketiga kita bicara juga mengenai health, kesehatan ini. Kesehatan juga menjadi faktor utama karena terutama semasa pandemi ini juga semua negara bekerja sama ya. Mungkin kalau teman-teman melihat ada banyak kerjasama di sisi pendanaan, COVID dan sebagainya. Ini karena mereka sudah memiliki kesepakatan bersama bahwa di saat satu negara mengalami kesusahan, mereka akan bekerja sama untuk itu, sehingga ada balance antar negara tersebut. Nah, selamat datang bagi yang baru datang, ada pengaruh dan sebagainya. Terus selanjutnya kita juga bicara dari sisi edukasi. Nah, bagaimana kita bisa membuat edukasi yang juga berkelanjutan. Nah, ini kan kadang-kadang nggak gampang juga, Mbak Nadia, karena edukasi ini komponennya bukan hanya bicara pendidikan formal, tapi juga bicara pendidikan informal. Nah, kalau kita fokus ke yang kelima, itu tentang perempuan. Nah, perempuan ini juga punya faktor yang berbeda ya dari sisi gender, bukan hanya dari sisi keterlibatan mereka, tapi juga dari sisi partisipasi mereka itu juga harus diukur supaya keberlanjutannya ada. Jadi kalau sekarang itu makanya kayak misalnya UN buat acara, terus juga funder-funder lain itu mereka selalu mengukur keterlibatan perempuan di sana, karena mereka punya batasan bahwa minimal sepertiga anggotanya itu misalnya harus perempuan gitu kan. Hal-hal seperti ini sudah menjadi patokan juga di dasar patokan nasional. Oke. Jadi yang mengukur ini UN berarti ya, Bang ya? Ya, ini kesepakatan antar negara yang diluncurkan di saat ada sidang umum PBB. Oke. Jadi sidang umum PBB-nya ini pada bulan September 2015 keluarlah namanya Sustainable Development Goals atau tujuan pembangunan berkelanjutan. Goals-nya itu berarti sampai ada batas tahunnya juga ya? Ini targetnya itu di 2030. 2030, oke. Nah, jadi 2030 ini diharapkan semuanya ini bisa minimal terangkat ya. Tidak mungkin tercapai bersama, tapi ini minimal mengalami pada posisi yang lebih baik, gitu kira-kira. Oke. Nah, terus kalau untuk ini masih tentang SDG-nya, belum ke aplikasinya dan lain-lain. Tapi untuk kayak kan dari dunia ya, dari PBB itu di negara-negara tuh ada badan yang khusus untuk eksekusi itu maksudnya ada parameternya gimana untuk memonitor bahwa udah sampai berapa persen nih kita dari goalnya?
Nah, setahu saya ada sih, tapi mungkin Mbak Nadia nih lebih paham karena baru lulus SDG course ya. Ya, tapi Kita cerita ke situ. saya nggak tahu sekarang ini karena badan UN ini kan bertambah terus ya. Apakah ada UN khusus SDG? Nah, ini saya masih belum tahu. Gimana Mbak Nadia? Nggak tahu juga sih kalau urusan itu. Makanya kalau urusan yang di negaranya tuh seperti apa, terus terang aku gelap sih. Kalau ada yang tahu di sini, kawan-kawan juga boleh angkat tangan. Yeah. Dan, tapi kalau di Indonesia kita ada di bawah Bappenas. Jadi peraturan untuk SDG itu sudah ada di bawah Bappenas yang mencakup ada sekitar 5 komponen ini. Kalau kita bicara misalnya orang gini ya Mbak Nadia ya, kalau penanggulangan kemiskinan, kelaparan, senjangan, ini juga bukan bicara dari sisi mikronya saja, tapi bicara makronya dan bagaimana keterlibatannya terhadap negara-negara tetangga. Terus kalau kita bicara planet, kita bukan hanya bicara dari sisi menjaga temperaturnya bumi, tapi bicara juga mengenai perbaikan-perbaikan yang sudah ada yang bisa kita tingkatkan. Kalau bicara prosperity, kita juga menciptakan kesejahteraan untuk kebutuhan hidup. Kalau kita bicara peace, perdamaian, ini perdamaian ini bukan melibatkan hal-hal yang bersifat sosial, bahaya, takut dan sebagainya, tapi juga sesuatu keamanan global ya, ini kita bicaranya. Nah, partnership ini juga partnership global. Nah, hal-hal seperti ini yang diharapkan bagi UN bahwa dengan kita punya tujuan yang sama, 17 tujuan ini, kita saling bahu-membahu untuk mencapai target di 2030. Kira-kira mungkin itu kali. Nah, ini misalnya di Bappenas ini kita bicara ada ekonomi, sosial dan lingkungan ya. Orang mungkin berpikir bahwa SDG ini hanya menyangkut lingkungan, tapi sebenarnya ada faktor sosial, ada faktor ekonomi, dan ada kalau ekonomi juga ada namanya kayak green economy dan sebagainya yang mendukung terhadap SDG di sektor ekonominya. Oke. Ya. Nah, sekarang ke ini ya, kenapa sih difokus di sini? Maksudnya kalau untuk kita bumikan dulu ya namanya SDG ini untuk aplikasi ke kehidupan masing-masing tuh, itu gimana tuh Bang? Nah, misalnya gini nih, kehidupan kita gitu. Kita bicara misalnya contoh kasus kayak trading ya. Dulunya orang trading itu kita misalnya kirim kayu ya ke luar negeri untuk furniture misalnya. Nah, kalau kita kirim kayu untuk furniture, misalnya Indonesia Korea mengirimkan dari Indonesia ke luar negeri, mereka tidak pernah menanyakan sertifikasi, FSC, standar dan sebagainya. Nah, kalau sekarang itu mereka juga ingin tahu bahwa trading ini dilakukan bekerja sama dengan masyarakat dan masyarakat juga tidak dirugikan dan lingkungan pun harus memiliki sertifikat khusus yaitu FSC standar. Nah, hal-hal seperti ini yang perlu juga kita ketahui bahwa dengan adanya sertifikasi tersebut bukan hanya mereka bisa mengirimkan barangnya keluar, tapi harganya juga akan lebih baik. Sama seperti kalau kita bicara fair trade di kelapa sawit. Nah, kalau kita punya sertifikasi RSPO, itu harganya akan lebih mahal daripada kita tidak memilikinya. Nah, jadi itu yang disebut fair trade dan juga dampaknya ada terhadap lingkungan, karena untuk mendapatkan sertifikat RSPO itu kan berarti petani plasmanya itu harus juga didekati, ada pelatihan terhadap petani plasma dan sebagainya. Gitu. Jadi ada yang menyentuh langsung kepada masyarakat dan lebih membumi lah gitu kira-kira. Ya. Jadi nggak cuma konsep gitu kan, tadi kan ngomongin konsep nih dari PBB. Ya. Kan sudah sering tuh ada 17 poin itu kan ya, yang bisa dilihat tadi di slide itu 17 poin. Terus gimana dari 17 poin itu terus dibuat membumi dan supaya, karena ini menarik kan konsep SDG ini sebenarnya. Tapi terus terang saya juga bingung gitu, gimana sih kita sebagai masyarakat biasa gitu ingin berkontribusi gitu untuk hal-hal seperti ini gitu. Ya, kalau dari sisi pengalaman saya ya, kayak misalnya kalau kita contoh bicara dari sisi faktor lingkungan ya. Nah, kalau kita bicara dari sisi faktor lingkungan sendiri, mungkin kita bisa bicara kita ada di rumah, kadang-kadang kan kita suka hidupin AC, juga faktor
kadang-kadang suhunya juga di luar dingin, di dalam tetap pakai suhunya di 18 derajat misalnya, atau 20 derajat. Nah, padahal kalau kita tahu itu bahwa suhu yang paling efektif kalau untuk di Indonesia untuk AC itu sebenarnya di 26 derajat. Itu udah cukup di 26 derajat. Dan kita merubah 1 derajat, 2 derajat itu pengaruhnya terhadap pemakaian listrik kita tuh sangat signifikan, dan juga dampaknya terhadap emisi gas buang rumah kaca itu cukup tinggi gitu. Nah, kalau kita misalnya mau mengalah sedikit, kita biasanya 18 derajat ya. Kadang-kadang kita 18 derajat juga pakai jaket gitu Mbak Nadia. Nah, berarti kan sama juga, jadi nggak sayang gitu loh, sama juga bohong gitu. Ya mungkin biar serasa di luar negeri gitu kali ya, dingin, terus juga pakai jaket dan sebagainya. Tapi sayang, karena energinya terbuang. Nah, itu hal-hal konkret yang bisa kita bandingkan dengan kalau misalnya kita lebih peka terhadap lingkungan, kita juga kadang-kadang keluar dari rumah atau dari kamar mandi, kita matiin lampunya. Nah, itu bagian dari efisiensi energi. Nah, kalau belum lagi kita bicara sampah misalnya. Nah, sampah itu di Indonesia kalau nggak salah saya ya, nanti mungkin di sini ada Mas Iwan juga yang paham mengenai sampah. Itu per kapita itu per orang itu sekitar 2,5 liter kalau nggak salah saya per orang yang membuang sampah. Nah, belum lagi Indonesia itu termasuk salah satu negara yang mempunyai limbah namanya makanan ya, kalau kita makan kan suka kebuang, suka mubazir dan sebagainya. Nah, ini akan memberikan dampak yang jelek juga terhadap lingkungan. Kenapa? Nanti sampah-sampah yang membusuk ini kan kalau dibiarkan lama-lama itu kan juga akan memberikan kontribusi gas metan ke udara. Nah, kalau misalnya gas metan ini ke udara, nah ini mempunyai dampak yang jelek juga pada lingkungan. Nah, ini yang harus kita rubah. Nah, bagaimana cara merubahnya? Ya, mungkin sampah yang kita buang itu kita kumpulkan, atau kita lebih mengurangi pemakaian makanan yang tidak mungkin kita makan, ya nggak usah diboros-borosin. Mungkin kita juga ambil secukupnya gitu ya. Nah, saya ingat satu pesan orang Jepang waktu itu ya, saya pernah dengar orang Jepang ya bicara. Jadi mereka itu sangat peka terhadap lingkungannya. Jadi mereka akan bilang, kamu jangan mubazir dong makanan. Nah, kalau kita kan orangnya pikirnya gue yang beli, ini ngapain gitu kan? Hak gue gitu ya. Hak gue ngapain gitu. Nah, tapi mereka bilang, ya tapi kan untuk menumbuhkan tanaman tersebut, kalau kita kan bicara beras ya, kita buang-buang nasi dan sebagainya, itu kan perlu air. Nah, air ini kan bukan hanya untuk kamu, tapi juga untuk anak cucu kamu gitu. Nah, sampai segitunya mereka berpikir bahwa lingkungan itu perlu dijaga. Jadi itu lebih ke perubahan mindset ya, bahwa kita tuh bukan yang the center of the universe gitu ya. Semuanya tuh ada supporting factors-nya itu yang kita tuh bagian dari sistem ini gitu kali ya, kayak seperti yang tadi Bang Ihsan cerita kan tentang orang Jepang tuh ada awareness ke situ gitu ya. Betul. Contoh gampang gini deh, kayak misalnya di masa pandemi, kebetulan saya kemarin harus survei ke Bali ya, itu banyak yang bilang kalau di Bali itu sebenarnya selalu rame dari sisi hotel ya, tapi mereka di jalan juga nggak terlalu rame. Kenapa mereka rame di sisi hotel? Karena yang ternyata orang-orang kaya ini tetap ke Bali dengan bawa jet pribadi ya. Kebayang kalau misalnya kita punya uang, tapi kita berangkat tiap minggu ke sana. Nah, itu kan pasti akan mempengaruhi ada efek gas rumah kaca juga terhadap lingkungan kita. Dan yang dulunya kita naik pesawat biasa, sekarang kita pindah ke pesawat jet. Nah, kebayang kalau misalnya satu keluarga melakukan itu. Kalau nggak salah itu sekitar berapa ya kemarin? 100-an juta kalau nggak salah satu jet dari Jakarta ke 40 juta ya dari Jakarta ke Bali. Nah, kebayang kalau misalnya ada 1.000 orang kaya di Indonesia dan melakukan itu semua ke Bali. Ini akan lebih pasif daripada sebelum pandemi. Karena sebelum pandemi kita masih naik pesawat biasa gitu ya. Nah, jadi hal-hal yang bukan berarti ini gue punya duit nih, gue jalan aja gitu kan. Jadi kita harus betul-betul peduli gitu. Karena dampaknya itu sangat signifikan untuk masalah pencemaran lingkungan dan juga
masalah gas rumah kaca, kenaikan temperatur dan sebagainya. Saya kasih contoh ini, Mbak Nadia ya. Ya. Di Jepang itu 2 minggu yang lalu saya dengar di Nat Geo itu banyak cumi-cumi yang mulai bergerak mendekati daratan ya. Nah, dan mereka juga jadi karena mereka harus mencari makan baru dan sebagainya, mereka itu mulai makanin salmon karena salmon itu biasanya banyak di perairan yang ada. Nah, Jepang sendiri kan udah mereka perlu 600.000 ton per tahun ya, salmon itu cukup banyak. Mereka cuma bisa mencukupi 300.000 ton. Nah, belum lagi ditambah sekarang cumi-cumi yang ikutan makan salmon. Nah, itu kan mempengaruhi rantai makanan kita. Kenapa mereka bergerak? Ya karena suhu laut pun berubah. Gitu. Nah, suatu saat kan kita berarti kalau ini terjadi terus-menerus, suatu saat orang Jepang itu udah nggak bisa makan salmon lagi karena dari sisi salmonnya juga susah. Kayak misalnya salmon itu bisa hidup di suhu antara 11 sampai 18 derajat. Itu untuk salmon ada sekitar berapa ratus salmon, jenis salmon ya, ada yang namanya Charles salmon, terus ada juga namanya trout. Itu suhunya sekitar 19 derajat Celcius paling maksimum. Karena setelah itu dia akan mengalami, kalau misalnya di atas 19 derajat, itu kulitnya akan rusak dan dia akan punya jamur, penyakit dan sebagainya. Nah, kebayang kalau temperatur itu makin lama makin naik karena pengaruh kita yang tidak peduli terhadap lingkungan. Jadi kita buang sampah seenaknya, kita memakai energi seenaknya. Ini makin lama, kalau kita bicara salmon aja, itu makin lama akan punah karena dia tidak bisa survive di atas 19 derajat Celcius. Nah, ini yang kita kelihatannya simple tapi sangat signifikan gitu, bahwa bukan hanya kita bicara es mencair, tapi juga rantai makanan kita terganggu. Benar. Karena kalau ngomongin es mencair tuh kayak masih di awang-awang ya. Masih di awang-awang. Tapi ini beneran ini, kita udah nggak bisa makan di restoran Jepang lagi nih, karena dia. Sebenarnya kita ada ya, pernah lihat dokumenter dari Indonesia juga tuh, judulnya apa saya lupa deh. Semesta apa ya? Tentang tentang mindset. Jadi ini sebenarnya udah bagian dari kearifan lokal juga gitu, tentang Indonesia tuh sebenarnya ada budaya yang mengerti bahwa kita tuh bagian dari alam gitu, bukan kita yang sebagai raja alam, tapi kita bagian dari alam. Jadi kita harus bisa, memang udah bagian dari tradisi gitu. Jadi itu udah sebenarnya ada kearifan lokalnya dalam hal itu. Cuman ya agak globalisasi, bukan globalisasi, mungkin modernisasi kali ya, membuat itu lama-lama terlupakan gitu. Nah terus Bang Iksan ini kan udah lama ya bergelut di bidang ini ya. Bisa ceritain nggak sih pengalamannya apa aja gitu, di bidang apa aja dan di goal yang number berapa gitu? Ya, oke. Jadi mungkin kalau dari sisi pengalaman ya, mungkin saya memang harus banyak belajar juga nih yang jago SDG dan sebagainya. Tapi itu kalau secara makro, tapi secara mikro saya sudah melakukan beberapa komponen SDG. Misalnya kayak seperti poverty. Nah, poverty saya ada beberapa project yang kita memang fokusnya untuk mengatasi stunting. Dulu waktu di Bepnas kita ada fokusnya untuk mengatasi stunting. Ya, karena stunting itu orang pendek dan juga menjadi kurang gizi, dan juga itu mempengaruhi pada kemiskinan dan juga pendapatan. Nah, kalau kita bicara dari sisi pendidikan berkualitas, nah ini memang juga saya banyak fokus di pendidikan. Nah, jadi secara komponen by komponen ada beberapa yang memang kita fokuskan. Nah, terus dari sisi kesetaraan gender, nah kebetulan proyek-proyek saya waktu saya 2014-2018 ada di proyeknya Bepnas, kami memang menganut bahwa proyek itu harus dilakukan mengikuti standar namanya IFC Performance Standard. Jadi ada International Finance Corporation. Ya, di situ ada 8 komponen utama yang salah satu fokusnya adalah di gender. Jadi kita harus follow itu, kalau nggak proyek kita nggak bisa jalan. Terus juga kita harus fokus misalnya di energi bersih dan terjangkau. Ini goal ke-7 ini pasti kita memang sehari-hari memang Iksan ya. Memang so Iksan gitu ya. So Iksan.
Gitu. Terus gimana Bang? Terus yang kalau kita bicara goal ke-8, pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, ini kebetulan beberapa kali saya juga pernah diminta oleh teman-teman di daerah untuk bagaimana meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah. Jadi dari mulai desa-desa, pernah melatih juga kepala-kepala desa, ada 100 kepala desa waktu itu di Lampung, pernah melatih, dan mereka menanyakan gimana nih kami punya desa, punya dana desa, bagaimana untuk kita punya pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi dan sebagainya. Nah ini kan mereka juga kadang-kadang seperti kita di pabrik lah ya, kita juga katakanlah di pabrik itu kan kita ada di lingkungan di mana kita melakukan segala sesuatu itu business as usual ya. Jadi kita dari hari ke hari kerjanya itu aja. Kalau di desa juga begitu, mereka kerjanya pagi jam 3 udah bangun, terus juga mereka pergi bekerja, nanti balik lagi siang, sore dan sebagainya. Ini juga mereka juga perlu masukan-masukan dari luar. Jadi kalau Mbak Nadia sering ke desa itu, Mbak Nadia akan pusing lah. Ternyata orang desa itu lebih sibuk dari orang kota. Pagi udah bangun, udah ini, terus juga sore ngerjain. Kalau kita kumpulkan untuk rembuk desa ya, kumpul-kumpul itu susah kadang-kadang. Karena mereka ternyata lebih sibuk dari orang kota gitu. Jadi ini yang menyebabkan mereka belum punya waktu untuk berpikir secara inovatif. Nah, karena itu kita memang memerlukan orang-orang yang rajin ke desa ini supaya membangun dan memberikan masukan dari sisi yang lain. Nah, itu kira-kira dia. Muted, sorry. Jadi kalau misalnya ada satu project clean energy gitu ya, yang goal nomor 7 gitu, itu bisa jadi kan juga goal-goal yang lain kena juga di situ ya. Jadi ya, saya mau tunjukkan ada satu contoh ya nih, supaya kita bicara pragmatis dulu bahwa ada misalnya satu project yang sedang saya lakukan sekarang. Ini yang bisa dari 17 SDG tersebut 13 SDG tercover itu semua. Itu proyeknya Bang Ihsan juga ya yang lagi dilakukan? Ya, kebetulan sekarang lagi dikompetisikan juga di London. Jadi saya juga kemarin kirimkan proposal dan sempat kita kirimkan. Nah dari situ ternyata ada dari 1.000 proposal kita masuk, salah satunya masuk shortlisted untuk 100 proposal yang dilombakan di kompetisi namanya Earthshot Award. Ini September ini, Earthshot Award ini September ini diumumkan. Nah, dan Earthshot ini sebenarnya kompetisi yang diberikan pendananya langsung oleh kerajaan Inggris ya. Ini contohnya misalnya Save Economy atau Community ya. Ini bisa ada 13 SDG yang bisa tercover di sini. Contoh misalnya ini proyeknya misalnya seperti ini ya. Dari sini startnya adalah bisnis streamnya misalnya dari sisi pertanian. Nah, tapi pertanian yang kita lakukan itu bukan hanya pertanian biasa, tapi pertanian yang memang berbasis ada pengolahan sampahnya, ada energi terbarukannya, juga ada generating untuk airnya juga, dan ini bisa generate income sebagainya. Nah, ini kita bisa hitung nih SDG-nya. Kalau kita bicara SDG yang pertama, properti, ini tercover di sini. Yeah. Terus yang ke gender, ini juga masuk di sini. Dan ada beberapa komponen lain. Gimana masuknya ininya dari mana tuh ya kalau dalam proyek seperti ini? Saya penasaran aja. Kalau gender? Nah, gender begini, di pekerjaan seperti ini, yang paling telaten itu kan perempuan ya. Yeah. Jadi kalau kita bicara untuk pekerjaan yang sifatnya agriculture base-nya, itu kebanyakan dari sisi laki-laki. Tapi kalau dari sisi untuk bagaimana kita mendesain
perumahan ini dan sebagainya. Detail ini kalau misalnya kita juga banyak ke pedalaman, itu rata-rata yang melakukan pekerjaan ini adalah perempuan gitu. Nah ini yang secara tidak langsung ternyata kearifan lokalnya itu udah mendidik mereka juga untuk terlibat lebih banyak. Kayak misalnya memasaknya, dari mulai penyediaan makanannya. Kalau kita ke desa itu kelihatan tuh, kita di Jamu itu pertama kali nyambut kita itu memang kepala desa yang rata-rata laki-laki ya. Tapi yang di belakang yang sibuk buat masak, nasi, semuanya itu kan perempuan. Jadi sebenarnya yang lebih sibuk itu kalau ada tamu ke desa-desa, itu sebenarnya paling sibuk itu adalah ibu-ibunya. Tadi balik lagi, jadi ini contoh project yang semuanya SDG, maksudnya ada 13 SDG yang kena gitu ya dalam satu project gitu ya Bang ya? Ya sebenarnya gini Mbak Nadia, ini kan misalnya contoh kita contoh misalnya meletakkan project ini, katakanlah demplotnya atau pilot projectnya ada di Labuan Bajo misalnya. Nah, kita bayangkan Labuan Bajo itu tempat yang sangat indah, tapi di sana cuma ada 2 opsinya untuk menginap. Satu di hotel, ada 5 hotel besar di sana dari mulai Ayana, Pelataran dan sebagainya. Tapi ada satu lagi yang kita nginapnya di kapal kan, di tengah laut ya. Nah, tapi in between itu tidak ada. Nah ini mungkin seperti backpackers dan sebagainya. Kalau kita punya satu, seperti kalau di Lembang itu kan ada kayak farmhouse ya. Nah farmhouse itu kan lebih ke arah modern, banyak kan ini, tapi dia punya juga kambing di sana, punya macam-macam ya. Nah kira-kira seperti kita punya satu facility, tapi di dalam facility ini kita juga menciptakan revenue stream baru, yaitu sayur-sayuran ini kita jual kemana? Kita jual ke hotel-hotel tadi, karena hotel-hotel besar di Labuan Bajo itu seperti Pelataran dan sebagainya, kita udah survei itu, mereka belinya semuanya dari Bali. Nah, mereka bahkan kayak misalnya sawi ya, kita pernah survei ke sana, sawi itu harganya sampai 70.000 gitu. Jadi mahal gitu. Nah, kenapa orang lokal ini tidak mendapatkan manfaat di sana? Kenapa mereka tidak bisa langsung terlibat dalam bekerja sama dengan hotel-hotel yang ada? Kan sebenarnya nanti sangat simpel bagi pemerintah daerah, bupati ataupun ini juga tinggal membuatkan surat edaran bupati bahwa produksi ini daerah ini harus diserap hotel sekian persen, dan itu sudah terjadi juga di tempat-tempat lain. Nah misalnya kita punya tempat ini bukan di Labuan Bajo, katakanlah kita punya tempat ini adanya di pedalaman Kalimantan gitu ya. Nah di pedalaman Kalimantan tapi dekat sama kota-kota menengahnya mereka. Nah di kota menengah mereka itu kan pasti sudah ada kayak Indomaret dan sebagainya ya. Mungkin nggak banyak yang orang tahu bahwa ternyata Indomaret yang di Kalimantan dan sebagainya itu mereka ngambil barangnya itu juga dari Jakarta. Mereka ngambilnya dari Jakarta. Nah kalau kita punya tempat fasilitas seperti ini, itu kita bisa bilanglah sama Bupati, Pak Bupati, kami sudah produksi seperti ini, tolong dong diserap di Indomaret. Nah, jadi Indomaret itu tidak ngambil semuanya dari Jakarta lagi, tapi sebagian itu dimasukkan sebagai komponen-komponen produk lokal yang harus diserap. Nah, contoh air, ya, ini misalnya juga ada produksi air. Nah, kebayang kalau acara pemerintahan daerah itu kan banyak itu, kalau misalnya udah bisa offline lagi, mereka ngumpul-ngumpul aja udah perlu aqua, macam-macam ya mereka pakai. Nah, kenapa mereka tidak generate air sendiri yang bisa dimanfaatkan dari produksi lokal? Ini sekarang sudah banyak yang namanya solar water generator, itu bisa kita menangkap moisture, kelembaban yang ada di udara, kan di Indonesia itu rata-rata pH-nya 60. Nah, dan itu bisa diserap nanti dengan menggunakan panas surya atau tenaga lainnya, itu bisa menjadikan air yang bisa diminum. Itu sudah ada contohnya di Merdeka Barat, itu di kantornya ISDN, ada teman saya yang pasang di sana. Ini memang teknologi ini memang banyak berkembang, itu biasanya itu dari Israel ya, karena mereka sangat tingkat kesempatannya itu tinggi ya, jadi mereka
selain mereka pintar, mereka juga tidak gampang mendapatkan segala sesuatu. Jadi mereka harus fight untuk itu dan mereka menjadi lebih inovatif. Ya. Nah, misalnya ini biogas seperti ini juga punya Israel. Jadi kita langsung masukin barang-barang, sampah dan sebagainya, langsung diproses dan nanti keluarnya bisa untuk lampu listrik dan sebagainya. Nah, waktu itu sudah dipasang di Pulau Kundur. Jadi bentuknya itu kalau Mbak Nadia pernah lihat kayak yang kasur bisa dibuka sendiri atau bantal kita buka dia ngembang sendiri, ya kira-kira seperti itu. Dan ini dilakukan oleh petani lokal dalam waktu cuma 10 menit. Nah, jadi dikirimkan, kan barangnya masuk dari Singapura, dikirimkan dan dipakai waktu itu sama timnya anak Iluni ke FTW juga, Mas Rapid dan teman-teman dari aku. Itu mereka pasang sana dan nanti bisa dimanfaatkan juga untuk kebutuhan di daerah. Nah, hal seperti ini kadang-kadang berjalan sendiri. Nah, di konsep ini saya ingin membuat suatu tempat yang sifatnya itu bisa untuk ekowisata dan eduwisata, sehingga suatu saat kalau saya punya investor lain dan sebagainya, kita tinggal titip sama mereka. Misalnya saya punya teman-teman dari Italia yang punya mesin, saya tinggal bilang, saya punya tempat dan banyak dikunjungi orang. Nah, kamu pengolahan sampahnya taruh situ ya sebagai showcase. Dalam setahun saya nggak usah bayar dulu. Tapi nanti kamu lihat bahwa orang akan tertarik dengan alat kamu. Itu sebagai showroomnya gitu. Gitu. Karena yang terpenting kalau kita jualan itu apa sih? Yang kita penting itu adalah showroomnya. Nah, inilah showroom kita. Gitu. Ya, betul. Jadi ini kayak seperti pilotnya gitu ya, showcase. Pilotnya, showcase-nya. Dan showcase yang memang basisnya adalah circular economy. Ya. Ini bagus banget ya. Jadi ini kayak seperti creating self-sustaining villages gitu kan, daripada tergantung sama daerah-daerah yang lebih yang infrastrukturnya lebih bagus untuk ngirim ke seperti yang Labuan Bajo dan lain-lain ini. Dia udah ada sendiri gitu ya Bang ya? Iya, udah ada sendiri dari sisi powernya, dari sisi internet sistemnya dan sebagainya. Saya kebetulan juga kerjasama ada teman-teman dari Elektro juga, ada Mas Mujib 94 dan sebagainya. Ya kita ternyata bisa buat sistem internet itu yang sangat-sangat sederhana. Nah, saya juga banyak diajarkan oleh Mas Mujib ini bahwa internet itu bisa kok nggak semahal punya Telkomsel gitu. Nah, kenapa Telkomsel mahal? Karena mereka jualan pulsa. Mereka jualan pulsa gitu. Padahal harusnya di desa yang tidak butuh pulsa, jadi pakai sistem internetnya aja jalan, ya pulsanya nggak usah ikutan dibeli gitu. Nah, tapi kan kita kerjasama sama kayak Bakti dan sebagainya, mereka memang kerjasamanya sama telco provider gitu. Nah, hal-hal seperti ini yang kadang-kadang kami pernah hitung untuk internet desa itu ternyata nggak mahal. Kayak misalnya per kepala keluarga itu cukup kok untuk mendapatkan internet akses 24 jam itu cukup dengan sekitar 50-70 ribu per kepala keluarga. Di Indonesia gimana nih Bang sekarang statusnya ini, development seperti ini tuh, atau apa ya, SDG di Indonesia tuh sekarang gimana kalau menurut Bang Iksan? Kalau SDG di Indonesia itu, kalau kita kembali ke SDG ya, kan kita bicara ada 17 komponen SDG ya. Kalau kita bicara 17 komponen SDG itu, yang menariknya itu adalah SDG ini di Indonesia itu ada beberapa komponen itu yang berjalan sendiri ya. Nah, ini yang sayangnya pendekatannya itu masih parsial. Padahal sebenarnya sewaktu September 2015 dilakukan meeting itu di UN, ini diharapkan roadmap dan perjalanan itu diharapkan berjalan serentak gitu. Jadi bukan satu-satu. Nah, kebetulan selama seminggu ini saya juga ditelepon itu sama ada satu grup ya di Saudi ya. Dia kebetulan saya banyak ini juga banyak diskusi sama mereka, dan di LinkedIn saya kan cukup aktif untuk circular economy. Langsung tertarik. Saya sekarang disuruh buat proposal untuk membangun seperti SDG Center, Circular Economic Center ini di Saudi. Saya bilang, di Indonesia aja belum ada. Gitu. Kamu mau minta ini. Kata dia, nggak apa-apa, mungkin kamu masalahnya di peraturan dan sebagainya, tapi saya suka ide kamu gitu. Oh gitu ya, udah nanti saya pikirkan.
Jadi dari sisi konsep, kadang-kadang kita tuh kebanyakan jargonnya bagus, targetnya bagus, tapi mungkin belum tersentuh kepada realitas. Nah, ini hal-hal seperti ini yang mungkin kita perlu lihat. Contoh gampang gini deh, di pemerintah kita itu, ini saya bukan orang politik ya, jadi saya memang menceritakan ini sebagai seorang yang juga akademisi dan juga orang berbisnis, melihatnya bahwa saat kita punya target, nah kita menaruh mimpi itu ya sejauh mungkin kalau perlu. Nah, seperti UN membuat mimpi di 2030 seharusnya 17 SDG ini tercover semua gitu ya. Nah, tapi mimpi itu kan ada perencanaan, ada roadmap untuk ke sana. Yeah. Nah, kadang-kadang yang kita lupa itu selalu how to get there-nya ini. Yeah. Kebanyakan kita mikirin target di ujungnya aja. Terus target di depan saat ini udah. Nah, ada yang terputus di sana. Nah, jadi roadmap-nya ini tidak dibangun secara bertahap. Seperti contoh, ini ada contohnya, ada undang-undang, saya lupa nomornya berapa, tentang sampah. Di undang-undang itu disebutkan bahwa tidak boleh ada lagi tempat pembuangan akhir yang open dumping. Yang open dumping itu maksudnya kita buang sampah dan sebagainya seperti di Bantar Gebang dan sebagainya, itu open dumping. Tempat sampah yang terbuka seperti itu. Nah, kenyataannya adalah di situ kan diwajibkan di 2013 tidak boleh ada lagi. Tapi sekarang udah 2021. Ya. Tidak ada yang protes tuh bahwa di situ sampahnya tetap masih ada dan sebagainya. Nah, karena perencanaannya nggak seimbang antara dari sisi pengumpulan sampahnya aja masih kurang, kita masih sekitar 50% ngumpulin sampah, tiba-tiba kita ditargetkan untuk mengurangi proses di ujung. Nah, ini yang mungkin pendekatannya itu lebih ke parsial karena masing-masing ini berjalan sendiri-sendiri antar Kementerian A, Kementerian B, atau Kementerian C punya target yang berbeda. Contoh Kementerian Lingkungan Hidup fokusnya dari sisi pemilahan sampah. Nah, kalau bagi saya yang kita anak-anak teknik ini itu jadi lucu gitu. Kenapa? Karena ternyata nggak semua sampah kok harus dipilah. Ada kok yang mesin-mesin tertentu yang bisa tanpa memilah sampah dia udah bisa diproses. Gitu. Kenapa KLHK banyak menghabiskan waktu untuk pemilahan? Mungkin karena yang mereka pahami seperti itu, pemilahannya harus dikejar terus. Nah, dari sisi ISDM nanti pengolahan sampahnya berbeda. Nah, hal ini yang saya juga banyak belajar juga dari teman-teman di Belanda. Mereka punya namanya Waste Management Council. Waste Management Council itu adalah badan negara yang melibatkan banyak kementerian di situ, karena kementerian mereka juga sama seperti kita punya beberapa kepentingan yang berbeda, tapi juga mereka melibatkan swasta profesional sehingga integrasi ini tidak mengganggu kepada pertukarannya, misalnya rotasi pegawai negeri dan sebagainya, ini tidak terganggu di sana. Nah, ini yang kita bicara dari sisi SDG itu kan sampah itu juga bagian dari SDG itu. Ini kalau kita bisa lihat di sini selain climate action, dia juga masuk ke dalam ada di nomor 6 ada clean water, clean water ya dan sebagainya. Nah, ini yang hal-hal seperti ini yang kita karena pendekatannya parsial ini SDG-nya ini tidak bisa berjalan secara komprehensif. Ya. Jadi biasanya kita kan selalu melihat tuh satu-satu nih, SDG 1, no poverty, oke kita kejar no poverty. Padahal maksudnya UN itu no poverty ini nyambung loh sama namanya zero hunger, nyambung loh sama ini. Jadi menyelesaikan permasalahan itu harus komprehensif. Ya. Lebih holistik ya kalau holistic approach, betul. Mbak Nadia nih yang ikut SDG course beberapa kali kan? Cuma satu. Tapi saya lihat kursusnya itu bagus kok, yang tadi ya. Yang dikirim sama Mbak Nadia kan. Iya, jadi ya itu online resource. Ini baru mau nanya nih, kan mengingat waktu ya sebelum sesi tanya jawab. Kalau misalnya nih lulusan teknik gitu, atau siapa aja lah gitu yang mau berkiprah dalam hal ini tuh
menurut Bang Iksan kemana gitu? Ya, kalau SDG kita bicara, kebetulan saya adalah orang oil and gas yang insaf ya. Dalam arti insaf lebih cepat daripada teman-teman yang masih masuk ke dunia fosil. Tapi sekarang saya berangkat dari fossil fuel, masuk ke energi efisiensi, baru masuk ke renewable energy. Jadi di dalam energi efisiensi itu sebenarnya bagiannya adalah renewable energy. Yeah. Nah, baru masuk ke bagian ujung. Nah, kenapa di Indonesia itu renewable energy yang laku? Nah, ini ada juga beberapa hal. Ini ada minggu depan, besok ada ini juga webinar dengan teman saya Denny orang Belanda. Di Belanda itu approach-nya juga, karena saya juga energi auditor di Belanda, kita tahu bahwa approach-nya itu berbeda. Di sana itu lebih dipentingkan energi efisiensi. Kenapa? Karena supply listriknya sudah cukup. Jadi mereka tidak berusaha menggantikan energi yang ada, karena mereka tentu dari sisi gas, dari sisi fosil pasti jauh lebih murah. Gitu. Nah, jadi yang mereka lakukan adalah, kita kurangin, kita tekan energi sebanyak-banyaknya, dan juga kita kalau misalnya kita punya building dan sebagainya, kalau misalnya bisa itu gedung itu menghasilkan energi sendiri, menggunakan panas sendiri. Kalau misalnya masih ada cahaya yang bisa masuk, mereka pakai cahayanya, jangan pakai lampu, tapi dengan desain-desain arsitek yang bagus, itu namanya neutral engineering ya. Nah, dari situ neutral energy engineering. Nah, dari situ sebenarnya mereka menerapkan efisiensi dari sisi building, energi, dan juga dari sisi konsep desainnya. Nah, ini yang berbeda di Indonesia. Kenapa ini nggak bisa jalan? Karena Indonesia itu pendekatannya adalah powernya itu masih kurang. Ya. Tapi powernya kita di Jawa ini sebenarnya berlebih. Kenapa buktinya berlebih apa? Power plant di Cirata dan juga nanti ada beberapa PLTA di Jawa, itu dari mulai Jatiluhur dan sebagainya. Itu sebenarnya mereka tidak memaksimalkan kapasitasnya. Kenapa? Karena power plant-nya terlalu banyak dan pengaliran itu nggak banyak. Padahal sebenarnya kalau kita punya sambungan dari Jawa ke Sumatera, yang Sumatera ini tinggal lewat aja dari Jawa itu udah cukup beberapa power. Apalagi di Sumatera Utara kan sudah dibangun geothermal Sarula ya. Nah, jadi itu juga cukup gede. Nah, permasalahan kita itu adalah bukan di sisi power plant, tapi dari sisi distribusinya yang masih kurang bagus ya. Nah, jadi kalau kita bicara dari sisi power aja seperti itu, belum lagi kita bicara sampah, belum kita bicara dari sisi kesehatan dan sebagainya. Nah, ini yang pendekatannya ini masih komprehensif, belum komprehensif, masih sepotong-sepotong. Ini tantangan besar loh di Indonesia. Iya.